wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Saya bekerja di instansi Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Abian bersama rekan saya Bapak Agus Surahman. Dalam menjalankan program pendidikan guru penggerak ini, saya ditemani oleh Bapak Fasilitator, beliau Bapak Mizan Adilegowo, dan pengajar praktik yaitu Bapak Hendri Andreas Ariwibowo. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 terkait dengan tugas pelaksanaan supervisi akademik pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat. Nah, begini Bapak Agus Surahman, terima kasih atas kehadiran Bapak di sini. Seperti tadi yang saya aturkan bahwa saya akan melakukan aksi nyata terkait dengan observasi pembelajaran yang panjenengan lakukan di kelas panjenengan. Panjenengan mengajar kelas 5 gitu Pak? Ya, kelas 5. Jadi sebelum pelaksanaan observasi itu ada yang namanya kegiatan pra-observasi. Kemudian nanti ada observasi dan lanjutannya adalah pasca observasi. Yang akan kita lakukan yaitu pra-observasi. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan, kalau boleh saya tahu Bapak, kira-kira rencana untuk saya melakukan observasi pembelajaran pada kelas panjenengan itu hari apa nih? Hari Sabtu, besok tanggal 12. Baiklah. Jadi akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024. Terima kasih. Kemudian untuk mata pelajarannya apa nih? Mata pelajaran saya ambil IPAS, yaitu tentang IPA dan ilmu pengetahuan sosial. Baik. Untuk mata pelajarannya IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Terima kasih. Langsung saja pada pertanyaan percakapan pra-observasi Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin panjenengan dan peserta didik capai pada kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dari peserta didik saya yaitu melalui eksperimen sederhana, siswa dapat mengetahui tentang cahaya dan juga sifat-sifat cahaya. Jadi melalui percobaan. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui eksperimen yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Nantinya peserta didik mampu mengetahui cahaya beserta sifat-sifatnya. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua Bapak. Pertanyaan yang kedua yaitu apa area pengembangan yang hendak dicapai pada proses pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangannya kemungkinan saya titik beratkan pada kognitif siswa, karena dengan persoalan itu nanti siswa dapat mengembangkan area kognitifnya tentang sifat dan juga cahaya dan juga sifat-sifatnya. Untuk area pengembangannya bagus sekali ya Bapak ya. Jadi nanti setelah anak melakukan eksperimen, kemudian pengetahuan ataupun kognitif anak tersebut menjadi berkembang ya terkait dengan materi pelajaran IPAS tadi, sifat-sifat cahaya dan cahaya itu sendiri ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bapak, strategi apa yang sudah panjenengan persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid pada pelaksanaan pembelajaran yang akan direncanakan? Ya, untuk strategi kemungkinan besar saya menggunakan contextual learning dikarenakan cahaya dan juga sifat-sifatnya itu sering ditemui oleh siswa-siswa saya di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi contextual. Ya,
bagus sekali Bapak. Jadi memang betul untuk pembelajaran paling efektif adalah pembelajaran di mana dikaitkan dengan pengalaman keseharian anak, sehingga mereka lebih konkret dalam memahami materi pelajaran yang ada, yaitu terkait dengan strategi contextual learning yang akan panjenengan laksanakan. Bagus sekali Bapak. Tetap semangat selalu, tentunya pada pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Baik Bapak, kalau saya simpulkan dari tujuan yang ingin panjenengan capai, yaitu peserta didik dengan melalui eksperimen atau percobaan yang dilakukan, maka peserta didik mampu mengenali dan mengetahui cahaya beserta sifat-sifatnya. Kemudian untuk area pengembangannya, panjenengan ingin mengembangkan kognitif anak terkait dengan cahaya dan sifat-sifatnya, sehingga melalui percobaan tadi pengetahuannya menjadi berkembang, tidak hanya sekedar mengenal saja. Kemudian strategi yang akan panjenengan gunakan yaitu contextual learning. Baik Bapak, saya ucapkan selamat dan tetap semangat. Kita ketemu lagi di hari Sabtu yang akan datang ya Pak. Monggo dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa bahagia ya Pak. Oke, terima kasih sekali. Monggo selamat beraktivitas kembali. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk saya melakukan pra observasi. Sama-sama. Semuanya sudah duduk di tempat duduk masing-masing? Masih semangat? Ya, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Pak Guru minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan kepada Mas Pakde. Duduk siap. Sudah mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Pakde yang telah memimpin berdoa. Bagaimana keadaan siswa-siswi kelas 5? Sehat? Sehat. Untuk meningkatkan rasa patriotisme dan rasa cinta tanah air kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, lagu Indonesia Raya. Kepada siapa yang ingin membantu? Oh ya, silakan Mbak Putri untuk memimpin di depan. Ya. Dimohon untuk berdiri. Ya, berdiri dulu. Karena lagu nasional itu dengan semangat harus berdiri. Ya, Mbak Putri siap? Ya. 1, 2, 3.
Semoga dengan lagu tersebut akan menimbulkan semangat patriotisme, semangat nasionalisme yang membara di hati kalian semua. Amin Allahumma. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru ingin mengabsen tentang kehadiran siswa pada hari ini. Coba dilihat teman kalian yang tidak berangkat, siapa coba? Tidak ada. Tidak ada. Coba kelompok satu ada enggak? Ada. Tidak. Ya, tidak ada ya. Oke. Semuanya berangkat. Alhamdulillah. Semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan keadaan sehat, semangat, dan bermanfaat. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru ingin bertanya. Coba, pada waktu malam hari, apa kalian bisa melihat dengan jelas? Tidak. Ya. Pada waktu malam hari tidak bisa melihat dengan jelas. Dan kemudian pada waktu siang hari tanpa lampu, rumah kalian sudah kelihatan dengan jelas atau belum? Sudah. Itu semua karena apa? Cahaya. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang cahaya, dan juga dengan percobaan sederhana kita dapat mengetahui sifat-sifat cahaya. Ya, silakan buku pelajarannya untuk dibuka. Sudah semuanya? Nah ya, satu lapisan buka boleh. Ya. Sudah semuanya? Untuk lebih menambah semangat kita dalam belajar, mari kita lakukan tepuk semangat. Bisa? Bisa. Semuanya berdiri, ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Duduk kembali. Semangat. Ya, untuk membantu Pak Guru, coba di antara kalian siapa yang ingin membantu membacakan materi pada hari ini? Saya. Siapa? Mbak Dinda ya, Mbak Dinda silakan dibaca. Yang lainnya sambil memperhatikan di buku pelajaran kalian masing-masing. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Ya, kan, ya? Tidak semua gelombang elektromagnetik bisa teramati oleh mata kita, seperti sinar X, gelombang radio, dan gelombang mikro atau mikrowave. Cahaya yang biasa kita lihat tersusun atas berbagai macam warna dengan gelombang yang berbeda-beda. Ketika gelombang tersebut disatukan, kita melihatnya sebagai cahaya putih atau termasuk matahari. Cahaya bergerak sangat cepat, bahkan sampai saat ini belum ada ciptaan manusia yang bisa menandingi kecepatan cahaya. Di ruang vakum, cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per jam. Cahaya matahari yang sampai di bumi merupakan cahaya yang bergerak dari matahari 8 menit sebelumnya. Benda yang memancarkan cahaya sendiri disebut cahaya. Matahari, bintang, dan pemantulan bulan dari matahari termasuk sumber cahaya alami. Hewan atau tumbuhan ada juga yang bisa memancarkan cahaya, seperti kunang-kunang, beberapa jenis ikan, cumi-cumi, cacing, dan jamur menyala. Makhluk hidup tersebut memiliki senyawa kimia khusus dalam tubuhnya yang bisa bereaksi dan menghasilkan cahaya. Sifat-sifat cahaya: 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya bisa dipergunakan. 3. Cahaya bisa menembus benda bening. 4. Cahaya bisa dibiaskan. 5. Cahaya bisa diuraikan. 6. Cahaya dapat membentuk bayangan. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada teman kita Mbak Dinda yang telah membacakan materi. Sesuai yang tadi dibacakan oleh teman kita yaitu Mbak Dinda,
gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita dapat melihat. Sehingga dengan adanya cahaya kita dapat melihat sesuatu. Berbeda apabila suasananya gelap tanpa cahaya, maka kita tidak bisa melihat apa-apa. Ya, terus tadi disebutkan sifat-sifat cahaya. Ada cahaya dapat menambah, cahaya dapat cahaya dapat cahaya menembus, cahaya dapat yang terakhir cahaya dapat membentuk bayangan. Pada hari ini kita semua akan melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat cahaya, sehingga kalian lebih paham dan lebih mengetahui apa sih sifat-sifat cahaya tersebut dan gunanya bagi kehidupan sehari-hari. Ya, sebelumnya kalian sudah berbentuk dalam kelompok. Nanti akan Pak Guru bagikan LKPD-nya, kalian praktekkan dan kalian tulis hasilnya pada lembar LKPD tersebut. Perwakilan dari masing-masing kelompok silahkan mengambil LKPD-nya. Kelompok 1. Ya, duduk dulu. Kelompok 2. Ya, terima kasih. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Kalian perhatikan dan kalian baca bahan-bahan ataupun alat peraga yang ingin kalian terapkan dalam percobaannya. Nanti setelah kalian pahami, kalian bisa mengambil pada tempat yang telah disediakan untuk kalian praktek. Silakan kelompok 1 ambil. Bahan-bahannya bisa dibaca. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Sudah? Semuanya sudah mempunyai alat untuk praktek? Sudah? Kalian baca dan kalian lakukan sesuai dengan petunjuk di LKPD. Silakan dimulai dari sekarang ya. Silakan praktek. Dibaca dulu dengan cermat ya. Sudah? Ya, nomor 1 prakteknya sudah dilakukan. Kelihatan apa enggak? Ya, kalau kelihatan coba ditarik. Kelihatan enggak? Enggak. Berarti kalau kayak gitu apa kesimpulannya dari kelompok kalian? Berarti cahaya
Ya, kalian hasilnya kayak gitu, kalian tulis di situ, nanti presentasikan di depan kelas. Ya, kamu belum? Coba lihat artinya berapa. Jadi saya dapat menulis. Kalian tulis di buku di LKPD, nanti kalian presentasikan pakai teman-teman kalian di kelas. Ya, ditulis dulu. Kelompok 3 apa? Mana? Oh iya, jadi saya dapat mengatur karena kalian tulis di sini nama kelompok, nanti presentasikan ya di depan kalian, teman kalian ya, dan juga praktekkan ya. Ya. Berikutnya ini cat apa ini? Di mana? Prakteknya di mana? Iya, apa namanya? Lihat saja pada ceria kalau itu cahaya apa? Sifat cahaya? Ya, berarti cahaya dapat dari. Saya tulis di sini ya. Nah, terus kelompok 5 sudah. Ya. Apa? Cahaya dapat diuraikan. Ya, cahaya dapat diuraikan. Maka membentuk apa? Warna apa? Ya, baru kalian tulis di sini. Ya, ditulis ya. Ayo, hasil dari percobaan kalian tulis di LKPD kertas masing-masing. Ditulis ya. Ya. Ya, untuk Mas Fakih dan Mas Noval tolong diambilkan meja yang sudah tersedia untuk melakukan presentasi di depan kelas. Ya, ditata ya di depan ya. Ya, sudah. Nah, terima kasih Mas Fakih dan Mas Noval telah membantu Pak Guru untuk mempersiapkan. Ya, semuanya sudah selesai? Sudah. Ini kayaknya kelompok 5 belum ini. Sudah selesai? Ya, sedikit kelompok 5 mana? Yang nggak bisa mana? Ini? Ya, ini. Nah, ya. Ya, sudah ya. Ya, kelompok 1 coba. Sudah? Silakan. Untuk kelompok 1 mempraktekannya di depan kelas. Ya. Yang suaranya yang keras dan jelas biar teman-teman kalian. Oh, angin ya. Nanti Pak Guru. Ya. Silakan dibacakan kelompoknya dan dibacakan tugasnya ya. Kelompok 1, nama anggota. Saya Syarida Setiani, Cahaya Maharani, dan Noval Amin. Ya. Mempraktekkan cahaya merambat lurus. Ya, saya merambat lurus. Apa caranya? Sudah dibaca. Perhatikan gambar yang ada dan ikuti langkah-langkah yang diberikan. Atas dan bahan. Kardus atau karton, gunting atau santan. Mana yang kardus? Ini bahannya adalah kardus yang dilubangi, lilin, dan juga santan ataupun lilin menggunakan korek. Coba dinyalakan. Ya, silakan. Terus bagaimana? Ya, perhatikan semuanya, yuk. Kelompok 1 lagi mempraktekkan. Gimana hasilnya, Mas? Kelihatan? Apanya? Cahaya lilinnya kelihatan. Ya, coba santai dibalik. Satu aja. Ya, dilihat. Kelihatan enggak? Tidak. Ya, terima kasih. Jadi, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah kita dapat melihat lilin dari lubang karton ataupun cahaya senter dapat masuk lewat lubang karton karena cahaya dapat merambat lurus. Iya,
Karena kita dapat melihat lilin dikarenakan cahaya dapat merambat. Jadi sifat cahaya yang pertama apa? Dapat merambat. Ya, beri tepuk tangan kepada teman-teman kelompok 1 yang telah terima kasih. Terus dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan untuk maju ke depan. Ya. Dibacakan anggotanya dan juga dibacakan bahannya. Ini kelompok 2 nama anggota Pagi Kurniawan dan Nurbarisma juga Restiani akan mempraktikkan cahaya dapat menembus benda bening, alat dan bahan gelas, air, senter. Ya, gelas, air, dan senter. Silakan. Diperlihatkan kepada teman kalian. Ya, akan apa? Akan membentuk apa? Akan menembus benda bening. Paham ya? Jadi apabila ada cahaya yang terdalam oleh benda bening, maka cahaya itu akan tembus. Terbukti pada kertas karton hitam ini tetap kelihatan terang. Coba dibaca hasilnya. Kesimpulannya, dari percobaan yang kami lakukan, cahaya senter dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Jelas apa belum? Dari kelompok 2 penjelasannya? Jelas. Ada pertanyaan? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada pertanyaan? Hah? Apa? Coba yang tanya. Ada pertanyaan? Tidak? Ya ada. Kalau tidak ada, terima kasih dan beri tepuk tangan kepada kelompok 2 ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih kelompok 2. Terus sifat yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Apabila nanti ada pertanyaan, tunjuk jari saja ya, ada apa tidak. Kalau memang belum jelas, tanya. Saya belum Pak. Kayak gitu ya. Baik? Ya, sekarang kelompok 3. Silakan presentasi di depan kelas. Disebutkan nama kelompok dan juga alat yang dibutuhkan. Kelompok 3 nama Al-Fatah Sari Mukti Nurul Baidayati Bisalah dengan Ya. alat dan bahan 1 cermin senter. Ya, cermin dan senter ya. Akan memperhatikan apa coba diingatkan ya ke teman-teman kalian. Mana ya? Apa? Praktek berarti cahaya yang disorotkan kepada cermin akan memantulkan. Ya, akan dipantulkan. Berarti cahaya dapat dipantulkan. Ya, dari praktek yang dilakukan oleh kelompok 3, ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Ya, ada Mbak Fiona ya. Cahaya bisa dipantulkan. Iya, bagus pertanyaannya. Kenapa cahaya dapat dipantulkan? Coba kenapa? Kenapa cahaya dapat dipantulkan? Gak bisa? Ya, Pak Guru bantu. Mengapa cahaya dapat dipantulkan? Karena cahaya mengenai benda yang halus ataupun benda dengan permukaan yang halus ataupun benda dengan permukaan yang kasar. Cahaya dapat dipantulkan dengan teratur apabila mengenai benda yang halus dan akan dipantulkan secara baur atau sembarangan apabila mengenai benda yang permukaannya kasar. Jadi cahaya dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya menghilang. Kayak gitu ya. Sudah paham semuanya? Beri tepuk tangan pada kelompok
Ya, untuk kelompok 4 silakan maju ke depan. Apabila ada pertanyaan, tanya yang keras. Apa yang ada di teman kalian, kalian tanyakan saja. Ya, silakan kelompok 4. Perhatikan semuanya yang dilakukan oleh kelompok 4. Ya, silakan. Yang keras ya, bacanya biar teman-teman yang mendengar. Nama kelompok 4, nama anggota Siska, Fiona, dan Rio. Siska, Fiona, dan Rio. Ya, silakan Mbak. Alat dan bahan, gelas berisi air, pensil. Gelas berisi air dan pensil. Ya. Iya. Nah, coba setelah itu diapakan? Kita amati. Coba diamati posisi apa? Pensil. Posisi pensil apa? Posisi pensil akan terlihat patah dan juga besar. Hasilnya seperti itu sama apa enggak? Sama, coba dibacakan hasilnya. Kesimpulannya, pensil yang dimasukkan dalam gelas berisi air akan kelihatan patah dan lebih besar karena benda tersebut dibiaskan. Ya, karena benda tersebut, pensil tersebut dibiaskan. Jadi yang seharusnya lurus, besarnya sama, itu dibiaskan sehingga kelihatan patah dan juga lebih besar. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4 dan terima kasih. Ya, untuk kelompok 5 silakan maju. Silakan dibacakan. Kami kelompok 5, nama kelompok Ahmad Saudan, Nova Nurhadiana, Soleh Adriani. Salah. Alat sandal dan PCD. Sandal dan PCD. Coba apa yang kalian praktekkan? Diarahkan kepada teman kalian juga semuanya. Ya. Apa hasilnya? Apa? Keluar warna. Iya. Cahaya senter yang awalnya putih, apabila mengenai CD ataupun mengenai benda yang permutaannya ataupun kondisi suhunya tidak sama, maka dapat mengeluarkan warna. Baris bawah kesimpulannya, coba. Kesimpulannya, cahaya dapat diuraikan. Ya, jadi cahaya dapat diuraikan. Jadi warna apa saja? Warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ya, warna merah, jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu. Seperti kebiasaan kita, yaitu apabila ada hujan pada sore hari dan terus terkena sinar matahari, maka akan timbul pelangi. Ya, coba berdiri semuanya, kita nyanyi pelangi. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih, duduk kembali. Pelangi ciptaan Tuhan. Jadi cahaya di sini juga semuanya ciptaan Tuhan. Yang terakhir, karena kelompok kita cuma ada 5, Pak Guru minta coba salah satu kelompok yang tadi untuk mempraktekkan sifat cahaya yang terakhir. Siapa mau? Ya, kelompoknya Mbak Dian. Silakan ke depan. Alatnya kemana Pak? Pinjam dulu. Ya. Baik, coba baca hasilnya. Kami kelompok 2, nama anggota Kami Kurniawan, Dian, Ulu Karisma, Dinda Restiani. Kami akan mempraktekkan cahaya dapat membentuk bayangan. Cahaya
supaya dapat membentuk bayangan. Yaitu alatnya apa saja? Senter dan juga gelas yang tidak tembus bayangan. Coba dipraktekkan. Ya, apabila terkena oleh benda yang tembus maka akan menghasilkan bayangan, cahaya. Coba dikasih yang satu, yaitu sebaliknya ya. Nah. Ada apa enggak? Tidak ada. Berarti karena tidak ada secara tidak langsung, maka di sekitar gelas ini ada apa ini saya? Ada dia membentuk bayangan gelas. Ya, terima kasih dan beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah membantu. Ya, jawab tadi ayatnya keempat, ya satu, ya. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Percobaan demi percobaan telah kita laksanakan. Dari percobaan 1 sampai 6 dan menghasilkan sesuatu yang dapat kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah cahaya dapat, kedua cahaya dapat menembus benda, yang ketiga cahaya dapat yang keempat cahaya bisa dibiasakan, yang kelima cahaya bisa diuraikan, dan yang keenam iya cahaya membentuk bayangan. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya, maka Pak Guru akan memberikan tugas kelompok tentang sifat-sifat cahaya. Ya, coba dari kelompoknya silakan perwakilan maju satu persatu untuk mengambil tugas kelompoknya. Ya. Ya. Terus ya sambil dibaca dan diisi ya, itu yang kolom-kolomnya. Kolom 3, 4, dan 5. Ya, benar dulu, jangan buru. Dari gambar tersebut, kalian tulis nama kelompok kalian dan kalian isi kolom-kolom di sekitarnya tentang sifat-sifat cahaya. Nanti setelah selesai, kalian presentasikan. Perwakilan dari kalian mempresentasikan di depan kelas. Karena ada 6, Pak Guru dan tadi sudah jelas, Pak Guru beri waktu 3 menit untuk menulisnya ya. Ya, ayo isi bareng langsung semuanya bilang ngobrol. Ya, tadi apa yang kalian terima dari uji coba yang telah dilakukan? Ya, tulisannya yang jelas ya. Ya, coba nanti yang membaca yang jelas ya. Ayo sama teman kalian. Ya.
Ya, kelompok 2 dicatat dulu. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Sudah kasih semuanya belum? Sudah. Kalau sudah, coba perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan di depan kelas. Kalian sebutkan namanya dahulu, setelah itu dibacakan hasilnya. Ya, coba ayo. Ayo silakan. Yang mana yang enggak? Kelompok 1, nama anggota Cahaya Salila Nafal Amin. 1. Sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Ya. Terus? 2. Cahaya menembus benda bening. Ya. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat diuraikan. 5. Cahaya dapat dibiaskan. 6. Cahaya dapat membentuk bayangan. Ya. Sama semuanya? Beda? Ya ada. Coba kelompok 2. Kelompok 2, nama anggota Dinda Lestiani, Dian Ukarisma, Fakih Kurniawan. Sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat dibiaskan. 4. Cahaya dapat diuraikan. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Ya, terima. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Iya, hampir sama dengan kelompok 1. Nanti kita akan dengarkan ada sedikit kekurangan dan kesalahan, nanti kita samakan. Jadi kelompok 3. Kelompok 3, nama anggota. 1. Bagas Merlikuti. 2. Kisara Rianti. 3. Nurul Hikmah Hidayanti. Sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat menembus benda bening. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat diuraikan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ya, terus kelompok berikutnya. Kelompok 4, nama anggota Siska Fiona dan Rio. Sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya bisa dipantulkan. 3. Cahaya bisa menembus benda bening. 4. Cahaya bisa dibiaskan. 5. Cahaya bisa diuraikan. 6. Cahaya berbentuk bayangan. Ya, cahaya dapat membentuk bayangan. Ya, kelompok 5. 5. Nama kelompok Ahmad Fauzan, Naufal Nur, Soleh Putri Ayu. Sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Cahaya bisa dipantulkan. Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa dihiaskan. Cahaya bisa diuraikan. Ya, hampir dari jawaban semuanya sama. Dan beri tepuk tangan kepada teman kalian yang telah berpresentasi di depan kelas ya. Ya, dari percobaan dan juga presentasi yang telah kalian lakukan pada hari ini telah menghasilkan yaitu yang pertama materi hari ini yaitu sifat cahaya. Ya, cahaya dan sifat-sifatnya. Ya, yang pertama adalah cahaya. Apa cahaya tadi? Cahaya adalah Gelombang ada gelombang yang bisa dilihat oleh mata kita. ya, gelombang
Dilihat oleh apa? Oleh mata. Ya. Dari penjelasan tadi bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata kita ataupun gelombang elektromagnetik yang membuat kita dapat melihat sesuatu benda, misalkan rumah, gunung yang jauh pun kelihatan, batu dan lain sebagainya. Kemudian kita mengetahui tentang sifat-sifat cahaya. Ya, sesuai yang telah dikatakan oleh semuanya, sifat cahaya yang pertama apa? Coba. Ya, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Yang kedua, ya, cahaya bisa dipantulkan. Terus yang ketiga, ya, cahaya bisa menembus benda bumi. Ya, yang keempat coba siapa? Oh, Mas Nama. Cahaya bisa dibiaskan. Ya, yang kelima, apa? Cahaya dapat diuraikan. Ya, terus yang lain, ya. Cahaya dapat membentuk bayangan. Cahaya dapat membentuk bayangan. Ya, dari pelajaran pada hari ini dapat disimpulkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang memungkinkan dapat dilihat oleh mata kita. Dengan sifat-sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya bisa. Yang ketiga, jadi kesimpulannya adalah bahwa sifat-sifat cahaya ada 6 macam. Setelah ini Pak Guru beri kesempatan kalian untuk mencatat hal-hal penting yang bisa digunakan kalian untuk belajar di rumah. Silakan dipersiapkan dan dicatat semuanya. Ya, coba silakan.
jelas syaratnya biar nanti bisa di rumah untuk belajar kalian kembali. Sesuai yang dia ada di papan tulis itu kurang jelas itu. Ya. Ya. Kamu sudah mana ya? Iya, kamu. Nah ini, kamu kurang jelas ini kurang. Tadi masih kurang dua, gimana dulu? Kita terus lagi. Ya yang jelas. Jangan bacanya mana ya? Ya ini bacanya juga kurang jelas. Tulisannya yang akan jelas ya. Jadi untuk belajar di rumah lebih mudah ya, biar bisa belajar di rumah lebih mudah. Ya, ya, yang lain juga meringkaskan yang jelas agar bisa untuk belajar. Ya, dan buru-buru. Ya, semuanya? Ya. Kalau sudah, coba bukunya ditutup. Nah, saya semuanya tutup dulu, nanti ditutup dahulu. Masukkan ke laci, semuanya ada, semuanya. Awas, alat yang untuk praktek jangan sampai airnya tumpah dan sebagainya tadi ya. Ya, semuanya berdiri. Ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua, tiga. Ya, masih semangat? Masih semangat? Masih.
hari ini kita pelajari secara bersama-sama, maka Pak Guru akan mengadakan evaluasi individu. Oleh sebab itu, maka semua buku yang ada di atas meja dimasukkan ke dalam laci ya semuanya, ya sudah bersih, ya. Ya, Pak Guru bagikan ya, silakan masuk. Ya, lanjut. Ya. Ayo maju, maju. Satu-satu. Ya. Ya. Ya, semuanya sudah dapat? Sudah. Perhatikan, semuanya ada ditaruh di atas meja dulu, perhatikan. Ya, nanti dalam evaluasi individu ini, kalian jangan lupa yang pertama, kalian tulis nama kalian dengan jelas. Kemudian nomor absensi, terus kelas. Secara tidak langsung yaitu kelas 5. Silakan mengerjakan soalnya, ada 5 soal. Silakan untuk dikerjakan. Latihan mandiri ya, jangan mencontoh milik teman.
Ya, yang lain jangan buru-buru ya. Oke, Mas Pakai sudah selesai. Yang lain santai-santai dulu, jangan buru-buru. Ya. Nama ada? Ya, oke. Terima kasih. Sudah? Sudah berapa? Ya, kita tunggu ya, yang belum, yang lain tetap diam dulu, menunggu yang belum selesai. Ya, yang belum selesai jangan buru-buru, waktunya masih lumayan panjang. Ya. Ya, belum? Ya nggak apa-apa. Dari dipikir dulu. Udah, jangan terpengaruh. Ya, yang lain ya buru-buru udah nggak boleh itu main-main. Ayo kita cakap, Mas Rio, ayo yang benar dan nilainya bagus ya. Sampai masih lama kok, masih ada waktu sekitar 2 sampai 3 menit lagi. Jangan buru-buru ya, nggak apa-apa. Nggak bisa dulu, nggak bisa. Ya, ini. Ya. Ini nomor 5 belum. Nomor 5 belum ya, kerjakannya. Lupa ya? Nah, ya, dipikir dulu. Mas Pakai nggak boleh mengganti bagian. Belum selesai, mungkin apa? Nomor 3 sulit ya? Ya, dipikir. Ini belum ya. Nomor apa yang belum? Enggak saya. Nomor 4. Nomor 4 sama ya. Ingat-ingat tadi lagunya apa? Waktunya masuk aja. Bisa ada 2 sampai 3 menit. Nah sudah, ayo dikumpulkan waktunya. Kasih saya silakan dikumpulkan cepat. Ya, terima kasih kalian telah membuka hari ini. Dan hasil dari evaluasi akan Pak Guru jawab jawabannya. Coba nanti kan kalian masih ingat jawaban apa yang telah kalian tulis di lembar evaluasi kalian. Kira-kira betul apa salah? Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan cahaya? Siapa yang bisa jawab? Ya. Iya, cahaya gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Siapa yang sekali betul? Tunjuk jari. Yang betul. Yang betul angkat jari. Ayo, tunjuk jari. 1, 2, 3. Alhamdulillah banyak. Ya, betul. Terus yang kedua, sebutkan sifat-sifat cahaya. Ada berapa? Ada 6. Jadi
itu yang menyebutkan 6 secara sempurna betul. Bila menyebutkan 5 masih Pak Guru anggap betul. Tapi bila menyebutkan 2 maka nilainya adalah setengahnya. Ya. Yang kira-kira betul siapa menyebutkan semuanya 6? Ya. Terus yang menyebutkan separuhnya tidak ada. Ya. Terus yang ketiga, sebutkan benda yang berada di sekitarmu yang menembus cahaya, yaitu bagian apa yang menembus cahaya? Ya, jendela, plastik dan lain sebagainya. Terus yang keempat, sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan cahaya dapat diuraikan. Pasti kalian senang apa? Apa? Pelangi seperti tadi. Berarti menyanyikan lagu pelangi itu adalah peristiwa alam yang diciptakan oleh Allah SWT karena adanya cahaya. Yang kelima, sebutkan sifat cahaya yang dapat dibiaskan, yaitu cahaya jika cahaya terkena 2 tempat yang berbeda. Oke, terima kasih. Nanti akan kita koreksi. Ya, pelajaran pada hari ini telah selesai. Alhamdulillah kita semua dapat mempelajari tentang cahaya serta dengan sifat-sifatnya, sehingga dengan berakhirnya pelajaran hari ini Pak Guru harapkan kalian bisa mengetahui sifat-sifat cahaya dan mengetahui ataupun dapat menerapkannya pada kehidupan di sekitar kalian. Ya, dan untuk pelajaran yang akan datang yaitu masih berhubungan dengan cahaya dan juga sifat-sifatnya, maka kita akan membahas tentang cermin dan juga lensa. Ya, kalian persiapkan di rumah walaupun belum diajarkan oleh Bapak Guru, namun bisa kalian pelajari di rumah. Mari semangat. Kita lakukan tepuk anti korupsi sehingga kalian akan terhindar dari korupsi. Ya, semuanya berdiri. Tepuk anti korupsi. Disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Mandiri, kerja keras, sederhana. Berani dan peduli dan juga harus adil. Anti korupsi tanamkan sejak dini. Saya tuh korupsi. Ya, terima kasih. Duduk kembali dan silakan kalian untuk berkemas. Ya. Mas. Dan jangan sampai ada yang tertinggal. Ayo, untuk prakteknya berada di mana? Coba alat yang untuk praktek silakan ditaruh di depan. Agar nggak jatuh ya, silakan dikumpulkan di depan. Yo, awas airnya lupa Mbak ya. Terima kasih. Nanti bisa kita pulang. Sudah semuanya? Sudah. Tidak ada yang ketinggalan? Tidak. Periksa lagi coba. Ya, sudah benar, tidak ada yang ketinggalan. Pas, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, sebelumnya tas masih dilepas dulu bro. Masa kita menumbuhkan masa pelajaran kita dengan menyanyikan lagu
Ramadan sampai Merauke. Bersama silakan berdiri ayo. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, jalan pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia, tanah airku Indonesia, tanah airku Indonesia. Terima kasih Dodo. Ya, terima silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ke kembali. Ya, sampai berjumpa lagi besok pada kesempatan yang akan datang. Selamat siang, sampai jumpa besok dan selamat pulang sampai di rumah. Ya, silakan.